Ada ditanya setahun berapa bulan? 12. Setahun 12 bulan. Kalau 2 tahun berapa bulan? 1000 bulan. 1000 bulan nak tahu dia tu. 24 bulan. Harus tahu berarti satu orang yang pintar baru, dua orang. Setahun 12 bulan. Kalau 3 tahun berapa bulan? Apa 4 bulan? Berapa 4 bulan? 36 set. Set 36 set. Berapa? 48? 36? Masih banyak yang belum bisa buat ilmu banyak ni kayaknya. Ya. Makanya belajar dan sungguh-sungguh. 1 tahun 12 bulan. 1 tahun 12 bulan. 3 tahun 36 bulan. Kalau 48 bulan Pak Ustaz, itu namanya 4 tahun. 4 tahun 48 Belajar lagi besoknya. Jangan sampai nanti tamat SD ditanya gitu kan, tak bisa kan? Malu kita. Viral sekarang tu. Ditanya sama pejabat ya kan. Ni anda ada SMA, sok-sok pintar. Ya kan? Sok pintar dia. Kan? Kamu SMA? Ya. Pintar? Pintar. Setahun berapa bulan? 12 bulan. Setahun. 2 tahun berapa bulan? Melongo dia kan. Masih pintar ke? Kita. Ini dapat tadi ya. Setahun berapa bulan? 2 tahun? 2 tahun berapa bulan? Ya, 24. Masih pintar kita lagi. Artinya apa? Masih kita berhasil dalam pendidikan. Masa gitu aja enggak bisa jawabnya ya, Pak ya. Ini namanya meminta maaf. Kita harus minta maaf kalau kita berbuat salah. Kalau meminta maaf itu susah Pak Ustaz. Apalagi kalau misalnya kita merasa paling benar. Ya. Nih gini nih. Misalnya gini ya. Ustaz tak kasih gini. Permisalan misalnya gini. Misalnya kalau ada orang misalnya kecelakaan, biasa orang berkelahi ya kan? Apalagi tempat sunyi enggak ada orang misalnya. Berantem, apa namanya? Tabrakan. Enggak rusaknya paling spion aja sikit, tak gitu kan. Terus keluar dari mobil masing-masing. Enggak mau minta maaf. Kira-kira apa jadinya? Ya betul. Berkelahi. Apa lagi? Kira-kira beda enggak ini? Mereka keluar, ya kan? Saling-saling minta maaf. Beda atau tidak yang berantem dengan yang minta maaf tadi? Apa bedanya? Beda, satu bertumpuk, yang satu memaafkan. Bedanya, kalau yang bertumbuk bertambah, apa yang bertambah? Bertambah sakitnya, benjolnya lagi nanti, ya kan? Tapi kalau minta maaf jadi tak benjolnya? Maka kalau kita salah, utamakan meminta maaf. Jangan menambah kerugian pada diri sendiri. Makanya kalau ada orang ngajak berantem yuk. Jangan mau, tidak ada untungnya. Kalau pecah kepala, benjol kepala, apalagi pergi sekolah kan kepala benjol, malu ya kan, tak sekolah jadinya. Makanya kalau ada salah, utamakan meminta maaf. Paham? Jangan dilanjutkan. Ya, biar sama siapapun itu, jangan dilanjutkan. Kenapa enggak? Kalau ada di agama kita yang menyuruh kita berkelahi itu siapa? Setan. Allah tidak ingin kita berkelahi. Makanya kita disuruh dengan berkasih sayang sesama kita. Saling meminta maaf. Kalau kita putuskan untuk berkelahi, artinya kita merusak diri sendiri. Kita melanggar apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang rugi kita juga. Paham ya? Kemudian meminta tolong. Tahu meminta tolong? Ya. Meminta tolong itu tahu namanya meminta apa Ustaz? Duduk yang bagus. Tahu meminta tolong? Biasanya kalau sama adik ni kan minta tolong. Minta tolong ambilkan minum. Minta tolong dek, ambilkan minum. Minum kakak di atas meja. Minta tolong dek, minum abang ada di atas meja. Terus adik enggak mau. Minta tolong. Tolong ambilkan meja. Itu minta tolong atau nyuruh nama itu? Ngancam malahan gitu ya. Ya. Jadi beda minta tolong dan
Ngancam. Maka sadari ya, kalau kita minta tolonglah yang baik, yang bagus. Paham ya? Ini adabnya Pak Ustaz. Ini mesti ada pada diri kita. Kalau tak ada, ini rusak diri kita. Tak beradab namanya. Paham ya? Beradab itu. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Kita bahas soal aja Pak Ustaz ya. Karena bentar lagi kita ujian. Jadi kita bahas dari ulangan. Jangan ulangan hari ini. Mau kalian ulangan? Halaman 71 dah siap semua? Kita bahas sama-sama aja lah ya. Boleh kalian kita bahas sama-sama, Ustaz bantu jawab kok gitu. Ya. Boleh kalian tulis jawabannya di buku, boleh juga di buku tulis masing-masing. Halaman 71. 71 ya. Ya. Kita bahas sama-sama atau jawab sendiri? Sama-sama aja lah ya, biar cepat. Ya nggak apa-apa, kita cuma bahas sekilas saja. Nggak apa-apa jam. Nama surah Al-Quran, nama surah dalam Al-Quran yang pertama kali diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala apa? Al-Alaq. Al-Alaq 1 sampai 5. Ya, 1. Silakan dibuat jawabannya. Diingat ya, dibaca-baca supaya nanti ujian kalian bisa. Ustaz bantu bahas soalnya. Enggak latihan dong, kita bahas sama-sama. Bisa kalian tulis jawabannya, bisa juga kalian tulis di buku sini. Kalau yang punya buku halaman 71. Enggak usah tulis sini lagi, Pak. Ya, enggak usah ditulis. Halaman 71. Halaman 71 pertama ya. Yang ABC-nya dulu ya. Yang ABC-nya kita bahas dulu. Oke. Nomor 2, asal mula kejadian manusia diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala dari segumpal darah. Ya. Itu segumpal darah itu dari mana? Dari Untuk kita. Kalau kita ini segumpal darah. Kalau Nabi Adam? segumpal tanah. Ya. Tanah liat. Ya. Tanah liat. Paham ya bedanya? Tapi kalau di sini surah apa yang ditanya nih? Al-Alaq berarti dari mana tuh kita tuh? Kita pilih yang mana? Segumpal darah. Ya, segumpal dah. Karena surah Al-Alaq bercerita tentang penciptaan manusia dari segumpal darah. Ya. Tapi kalau ditanya nanti Nabi Adam diciptakan dari apa? Nah, baru dari tanah liat. Ya. Ayat kelima surah Al-Alaq berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ditulis jawabannya anugerah biar mudah. Nomor 1 itu Al-Alaq. Kalau Al-A'la itu Sabbihis marabbikal a'la. Al-A'la namanya. Kalau Al-Falaq qul a'udzu birabbil falaq. Kalau An-Nas qul a'udzu birabbin nas. Iya, Pak. Mana tadi Pak yang kan al-alaq? Al-Falaq enggak. Jawaban nomor 1 B. Nomor 1 B jawabannya ya. Ya, nomor 4. Khalaqal insana min 'alaq. Jawabannya A, nomor 4 A ya. Apa kok B? Nomor 4 A. Kita tulis jawaban di sini. Nomor 1 tadi apa? B. B. Nomor 2 Nomor 3 Nomor 4 A. Nomor 4 A ya. Oke, nomor 5 apa? Allazi 'allama bil qalam. Kata yang bergaris Ya. Qalam itu dengan ya. Nomor 5 itu dia dengan perantaraan kalam. Memang kalamun itu artinya pena, tapi bisa juga diartikan dengan perantaraan kalam. Ya. Yang lain lagi. Mau esai atau ABC selanjutnya? ABC selanjutnya. Jadi esai ini kalian mau cari sendiri? Iya. Hah? Nanti kalau masuk nanti ujian ini soal esai gimana? Dapat jawabnya? Dapat. Dapat bisa bantu nih? Nah. Yakin? Yakin. Tempat wahyu pertama kali diturunkan di mana?
Ya, Gua Hira. Tulis ya kalau kalian mau tulis. Wahyu pertama menjelaskan keutamaan apa? Ya, boleh membaca menulis atau ilmu juga boleh ya. Nomor 3, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia dengan masa dengan baik. Dengan apa situ? Situ. Dengan perantaraan Kalam. kalam. Allamal insana ma lam. Allah mengajar manusia dengan Kalam. mana tadi Ustaz? Hah? Terjemah. Allamal insana ini. Ni Qur'an ini. Ya. Alamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak. Allah mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam ya. Ya, boleh. ABC saja. Esai itu nanti kami yang carinya. Arti esai yang lain bisa nak Pak Ustaz ya? Bisa. Ya, bisa ya. Bisa. Jadi nanti Allah SWT mengajarkan manusia jangan dengan baik tapi dengan perantaraan atau dengan Al-Qur'an. Boleh juga ya. Andai waktu masih terukir. Jadi enggak jadi nih esainya, langsung ABC lagi ya. Halaman berapa ABC-nya? Halaman surat. Halaman 82. ABC 82 nah Pak Ustaz. Apa? Nadia membaca ketiga surah Al-Qadar. Berarti ia mengucapkan Inna anzalna fi lailatul qadar. Wa ma adara kama lailatul qadar. Lailatul. Jadi jawabannya apa? Ya, jawaban nomor 1 C ya. C kan? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Halaman 82 ya. Nama surah Al-Qur'an yang menjelaskan turunnya Al-Qur'an pada malam kemuliaan adalah Al-Qadar. Al-Qadar. Apa jawabannya? Nomor 2A ya. A kan? Al-Qadar. Nomor 3. Dalam surah Al-Qadar. Hah? Oh, ketiga ya. Ini warna B nih. Dalam surah Al-Qadar terdapat ayat yang menjelaskan malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan yaitu Ayat ketiga. ya, ayat yang ketiga. Lailatul Qadri khairum baik min dari alfi. Alfi siapa namanya temannya Alfi? Ada Alfi sini. Ribut Alfi. Alfi itu artinya 1000. Syahrin artinya bulan. Jadi satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ayat yang ketiga ya, apa tadi jawabannya? Ketiga B ya. B nomor 3 jawabannya B. Nomor 4. 4 apa? 4. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Perhatikan ayat di atas. Kata yang bergaris terjemahnya apa? Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Ada nama teman sini namanya Laila. Kalau Laila itu artinya malam. Jadi jawabannya D ya. Nomor 5. Oh, mudah berarti. Malam kemuliaan, keberkahan dan kesejahteraan itu berlangsung sampai terbit fajar. Hal ini dijelaskan pada surah Al-Qadar ayat yang kelima. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Apa jawabannya 5 ya? 5 itu apa? D ya. Ya. Halaman berapa lagi? Halaman 94. 94. Bertakwa kepada Allah diakui. B. Pada
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan kapan? Pada saat senang dan usah. Kalau tahu kalian bertakwa itu apa? Apa itu takwa? Ya, dan menjauhi segala. Di mana itu? Kapan kita lakukan? Kapan kita lakukan itu? Kapan? Kapan saja dan di mana saja. Nggak terikat senang dan sedih, apa Ustaz? Baik senang maupun sedih, kita harus bertakwa, taat kepada. Misalnya gini, kalau Ustaz sedih, boleh tak Ustaz tidak solat? Kalau Ustaz senang, boleh tak Ustaz tidak solat? Baik dalam sedih maupun senang kita harus maka itu namanya tadi. Maka kita harus bertakwa kapan dan di mana saja. Di rumah kita solat, terus di sekolah kita nggak solat, boleh gitu? Tak boleh. Di mana saja kita harus Dia apa jawabannya? C. Kapan? Kapan dan di mana masa pada saat dan senang saja? Pada saat senang dan susah saja kita bertakwa kepada Allah. Iya. Masa ya. Ustaz senang di sini. Senang Ustaz di kelas ni, ya kan? Kemudian susah Ustaz di kelas sana. Ustaz merasa susah di sana. Di kelas lain enggak tahu. Boleh tak Ustaz kalau ke sana tak solat? Kalau di sini Ustaz senang, berarti harus Di sana Ustaz susah, Ustaz juga harus Kalau di tempat lain? Gimana? Maka di mana saja kita harus harus sholat, harus takwa. Ini jawabannya kapan dan di mana saja. Ini jawabannya C ya. Ya. Di gereja selama gereja tersebut tidak ada najisnya, tahu najis? Tempat apa namanya? Kotoran hewan, ya kan? Kalau bersih boleh boleh salat. Patung cuma sekedar patung. Yang kita sembah itu siapa? Ya. Orang itu menyembah patung, kita menyembah. Tapi tentunya kita menghadap kiblat. Jangan menghadap bulat sama patung itu. Ya. Mau kalian menyembah patung tuh? Patung tuh bisa apa? Patung itu dibuat oleh manusia. Kalau zaman sekarang tuh itulah, makanya kan kalau zaman dulu Debbie nampak lagi on-nya, tahu on? Kalau zaman dulu mereka itu buat patung itu dari apa namanya? Dari gandum yang bisa dibuat untuk roti itu, kan? Dimasak kan, jadiin patung. Jadi kalau lapar, ambil kuping Tuhannya. Dimakan sama dia. Ya, itu on-nya. Mereka menyembah apa? Patung. Zaman sekarang lebih parah lagi. Kenapa? Patungnya udah nggak bisa dimakan. Ya, bisa makan patungnya. Ya, itu pula disembah. Bisa. Kalau masuk satu ini, kalau patung yang disembah orang zaman dahulu itu masih bisa berbawa manfaat. Ada kalau kita kenyang, kalau kita lapar masih bisa dimakan. Kalau Tuhan sekarang tuh bisa bawa manfaat. Sudah tidak tidak bisa. Ya. Paham ya? Jadi Tuhan yang sebenar itu hanyalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Pak Ustaz. Tidak ada yang menciptakan bumi ini selain daripada Allah. Yang menciptakan bumi ini dan seluruh alamnya hanya adalah Allah. Tidak ada yang lain, apa Ustaz? Ya. Paham? Baik. Jadi nggak masalah ya kalau ada orang yang beribadah di gereja, tidak ada masalah. Bahkan di kemarin di di beberapa negara yang lain itu ada gereja, terus dibersihkan semuanya, kemudian dijadikan masjid, tidak apa-apa, tidak ada problem. Tinggal dibuang, tinggal dihancurkan, patung-patungnya tinggal dibuang. Kenapa? Karena dalam agama kita tidak boleh nyimpan
Patung. Bapak tak boleh. Jangan datang banget. Ya, pecah patung dibuang. Jadi buatlah seperti masjid. Ya. Di tempat tu tak ada ngaruh. Makanya tempat dan di mana saja kita boleh beribadah kepada Allah. Ya. Ada lagi pertanyaan? Pas ya? Okey, baik. Nomor berapa tadi? Ya, nomor 2. Orang yang bertakwa kepada Allah dalam istilah agama disebut Muslimin, itu disebut untuk orang yang Islam. Mukminin disebut untuk orang yang beriman. Mukmin beriman. Kalau bertakwa ada huruf T dan Q-nya. Muttaqin. Mudah kan? Mudah. Jadi orang yang bertakwa disebut muttaqin. Ya, jadi jawabannya A ya. Nomor 2 A. Kita sambil cerita aja lah ya.